Hai, apa kabar kalian semua? Aku doakan kalian semua selalu sehat dan selalu bahagia. Terlihat Junu sedang mencari peralatan elektronik dan Junu perhitungannya yang matang membuat penjaga toko tidak bisa mengambil keuntungan banyak karena Junu benar-benar menawar dengan harga sangat minim. Dan terpaksa pelayan toko memberikannya karena mereka harus tutup target supaya dapat bonus. 식기세척기 전자레인지 맞으시죠? Dan Junu mengajukan proposalnya untuk Sanin menuju e-commerce. Terlihat semua mendapat proposal itu. Dan terlihat Junu perjalanan ke kantornya dan di dalam taksi dia sedang bermain game. Sesampainya di kantor Junu membahas tentang proposalnya tetapi semua tidak setuju dengan idenya karena pimpinan sudah membatalkan ide itu dulu karena dulu Direktur Lee juga memakai ide itu. Tetapi Junu dengan sabar menjelaskannya kalau banyak konsumen beralih belanja online sedangkan Sanin tidak melakukan itu dan Junu juga mengatakan padahal Sanin punya peluang untuk itu dan Direktur Lee tampak selalu mendukung Junu 이랑 바로 붙으면 우리한테도 승산이 있다. dan terlihat Direktur Ha menyetujui itu dan entah apa yang dia rencanakan. Rapat selesai ternyata Direktur Ha melakukan itu untuk menjatuhkan Junu karena rencana ini sebelumnya sudah dibuat oleh Direktur Lee tapi gagal dan membuat kerugian untuk Sanin. Dan Junu berkata tidak ada salahnya kalau kita mencoba lagi lalu Direktur Lee berkata tetapi mencari platform itu sulit dan sekarang tidak ada platform yang dijual. M&A 하면 가능합니다. Terlihat tim Junu memainkan game karena itu arahan dari Junu karena Junu ingin melihat sampai di mana cara kerja game itu. Ternyata baik pengacara Oh dan Minjong tidak bisa memainkan game itu tetapi berbeda dengan Jinsu justru dia menikmati bahkan dia mengetahui kelemahan dari game itu. Bahkan Jinsu mengatakan kalau game itu akan gagal sontak mereka mendapat pesan kalau game itu dan game itu akan berakhir dalam bulan ini. Senyum senang dari raut wajah Junu dan Junu berkata bagaimana kalau kita menemui pengembang dari game ini? Junu dan timnya mendatangi pembuat game itu. Tetapi tampak semua rekan dari game itu kesusahan karena gamenya gagal dan mereka semua sudah menghabiskan banyak uang untuk game itu. Lalu Junu mendatangi pembuat game itu. Dan Junu menjelaskan niatnya dan pembuat game itu mengerti kalau Junu akan membuat game itu ke dunia nyata dan Junu menginginkan sistemnya untuk masuk e-commerce. Terlihat pembuat game menjelaskan kalau dulu dia seorang kurir pekerja paruh waktu karena kesal dengan sistem kerja di kantornya dia berhenti dan membuat game itu bersama teman-temannya. 물류 비용을 절감할 수 있고 마케팅에도 활용할 수 있다. Lalu Junu memberikan saran atas semua kekurangan dari game itu. Lalu pembuat game itu berkata kalau sistem ini akan menjadi platform maka game ini akan dihapus dan Junu menjawab iya. Dan pembuat game berkata aku tidak akan menjualnya. Baiklah, tapi aku sudah belajar banyak darimu terima kasih atas waktumu ucap Junu. Tetapi rekan si pembuat mengatakan berapa kamu akan membayar kami lalu Mijong menjawab kalau kami harus mempelajari dulu. Tampak rekan dari si pembuat sangat antusias menjualnya berbeda dengan si pembuat bersikuku tidak ingin menjualnya. Walau dengan tangan hampa pulang Junu yakin si pembuat akan menghubunginya dan Minjong menyarankan untuk mencari yang lain tapi Junu berkata tidak semua game mempunyai sistem sepertinya. Lalu di perjalanan Junu mengatakan kalau mereka butuh konsultan karena mereka tidak mengetahui banyak tentang game video. Lantas Jinsu mengatakan kalau temannya seorang konsultan dan pecandu game video haruskah aku menghubunginya. 안 드시고 같이 드셔야죠. Sin berganti di tempat Direktur Ha sedang menikmati makan siangnya bersama rekan-rekannya dan rekan yang biasa mendukung Direktur Lee kini berpihak kepada Direktur Ha. 제 자리를 지켜야죠. 제가 이 자리까지 Dan terlihat Direktur Lee sedang mendaki dengan pimpinan. Lantas teman Jinsu bernama Jani dan Jani menjelaskan semua tentang game yang akan dibeli oleh Junu. Dulu waktu kuliah si pembuat game ini salah satu pendiri DC Game DC adalah singkatan dari namanya dan nama temannya. Dan kini mereka berdua menjadi musuh karena si pembuat game yang bernama Pak Cha ini menuntut Pak Han karena mencuri gamenya dan sekarang game yang dicuri itu populer.
Lalu sudah diputuskan kalau Pak Cha kalah dalam tuntutan itu, dan Jenny juga menjelaskan game Pak Cha sudah gagal, semua orang tidak akan mau walau diberi secara gratis. Lalu terlihat senyum misterius di wajah Juno. 공짜로 준다고 해도 가져갈 사람 없을 겁니다. Lalu Jenny berbincang dengan Jinsu, mereka sangat akrab bahkan membahas Juno kenapa membeli Cha-Cha game yang jelas-jelas gagal. 그래? Lantas Direktur H melihat berita tentang Sanin lalu melihat banyak komennya berisi menyarankan supaya Sanin masuk ke e-commerce, dan tampak Direktur H ketakutan rencana menghancurkan Juno gagal, maka dia mengatur strategi. Direktur H mendatangi tempat kebugaran dan bertemu dengan rekannya dan dia menyuruh rekannya mencari tahu apa yang sedang direncanakan Juno. Rekannya sebagai bawahan maka dia mengiyakannya. Keesokan harinya, rekan Direktur H mendatangi teman Jinsu dan menyuruhnya untuk mencari tahu apa yang sedang direncanakan Juno dan timnya. 네, 우리 계열사를 더 매각하는 건 별론가요? Di tempat Juno dan timnya, Jinsu berkata Pak Cha tidak ingin menjualnya, bagaimana kalau kita menjual anak perusahaan Sanin saja untuk menutupi kekurangan hutang Sanin? Juno menjawab Pak Cha akan menjual perusahaannya, kalau tidak mereka akan bangkrut, dan kalau kita menjual anak perusahaan maka orang berpikir Sanin dalam kesulitan, maka saham akan anjlok. Pengacara Oh berkata jika anjlok maka pemegang saham terbesar Samuel akan meminta Sanin membayarnya atau serahkan perusahaan padanya, apa namanya itu berarti kebangkrutan untuk Sanin. Dan Juno mengatakan kita tidak punya pilihan lain selain membeli Cha-Cha game. Lalu pengacara Oh akan menyelidiki masalah Pak Cha dengan temannya pemilik DC Game yaitu Pak Han. 몰라요. 모르니까 있는 거야. Lalu teman Jinsu mengajak Jinsu minum-minum, dan tanpa sengaja Jinsu yang polos dan percaya terhadap temannya dia menceritakan semuanya. Lalu teman Jinsu memberitahukan kepada atasannya apa yang sedang direncanakan Juno dan timnya. Terlihat Direktur H menemui Direktur Theo dari perusahaan Samuel Fan. Entah apa yang mereka bahas, kalau intinya itu milik Juno, dan rekannya berkata kalau apakah tidak masalah berurusan dengan Juno, yang kita tahu Juno bukan orang biasa seperti yang kita tahu tentang masalah itu Juno yang menghancurkan mereka. Entah masalah apa yang intinya Juno terlibat masalah sampai lari ke luar negeri dan Direktur H mengiyakannya. Lalu Direktur H menjelek-jelekan Juno di hadapan Direktur Theo. 아빠야. Dan terlihat Juno menelpon anaknya dan berbicara, yang lalu seorang wanita juga berbicara dengannya, entah belum dijelaskan dia istrinya atau siapanya, dan si wanita berkata jangan sebut dirimu ayah kau Han. Keesokan harinya di hari libur kerja Juno mendapat kabar dari Min Jong tentang DC Game kalau High Square mesin pengoperasian DC berkat itu game baru mendapatkan hasil. 이런 식의 돌발 행동을 자주 하나 봅니다. Lalu saham DC naik karena Pak Han mengupload foto dirinya dengan seseorang dari pemerintahan dan di foto diberi caption kalau dia dapat proyek dari pemerintahan, tetapi setelah diselidiki ternyata tidak dan banyak yang menuntutnya supaya berhenti dari media sosial. Lalu Juno berkata kerja bagus kau hari ini, pindahkan aku mengirim hadiah pindahan untukmu. Ternyata hadiah itu adalah perabotan yang waktu itu dibeli Juno di awal cerita episode ini. Terlihat pengacara Oh mendatangi temannya dan dia menanyakan tentang kasus Cha-Cha Game dan DC Game. Cha-Cha Game menuntut DC Game membobol Cha-Cha Game. Dan teman pengacara Oh untuk waspada terhadap Pak Han pemilik DC Game karena dia sangat berbahaya seperti Yun Juno. 거기도 조심하라고 하더라고요. Lalu keesokan harinya Pak Han mendatangi Juno dan Pak Han membawakan Juno hadiah. Dan intinya dia mengajak Juno bekerja sama dengan DC, tetapi Juno menolaknya. 소문난 거 같네요. 저희 게임 안 합니다. Dan terlihat Pak Han sangat kesal, bahkan dia juga mengumpat. Ketika akan pulang Pak Han berfoto di depan perusahaan Sanin dan memposting di media sosial, dan di foto itu dia memberi caption kalau dia senang bekerja sama dengan Sanin. Padahal itu semua bohong. Tapi itu semua sepertinya rencana Juno untuk memancing Cha-Cha Game. Seperti dugaan Juno, Cha-Cha Game mengetahui foto yang diposting oleh DC Game, dan itu membuat tim dari Cha-Cha Game kalang kabut. Sontak pihak Cha-Cha Game menghubungi Juno dan akan menjual Cha-Cha Game dengan harga $10 juta. Lalu Juno menghubunginya tapi Cha-Cha tidak mengangkatnya. Lalu Juno membalas pesan itu dan dia menerima proposal dari Cha-Cha Game.
Lalu pihak Caca Game yang merasa terdesak dia mengirim surel kepada Junwoo dan Junwoo yang tidak paham dia menghubungi Jinsu lalu Jinsu menghubungi temannya dan temannya langsung mengerti kalau itu rantai blok. 왜 등산 안 가시고? Lalu pimpinan menyuruh Direktur H untuk menemuinya dan mereka pun minum teh bersama. Lalu pimpinan berusaha mencari tahu apa yang dipikirkan Direktur H. 네. 그것 때문에 Lalu di kantor Jinsu menjelaskan tentang surel yang dikirim oleh Caca Game, lantas mereka menerka-nerka kenapa mereka mengirim surel itu kepada Junwoo. Lalu sedikit kaget Junwoo karena Jinsu memberitahu Jenny tentang surel ini. Tiba-tiba Jenny datang lantas dia pun menjelaskan tentang surel itu adalah rantai blok dan intinya dia mengirim surel itu untuk menyombongkan diri. 게임을 출시했습니다만 성과가 좋지 못해 서비스 Lalu Junwoo dan timnya memberitahukan di dalam rapat kalau dia akan membeli perusahaan game yaitu Caca Game dengan harga 10 juta dolar. Sontak semua tidak setuju akan idenya itu karena game itu sudah gagal. Kenapa Junwoo dan timnya justru membelinya dengan harga fantastis? Berbeda dengan Direktur H mengatakan kalau menyetujui ide Junwoo dan menyuruh Junwoo memberitahu pimpinan sendiri dengan keputusan ini. Lalu Junwoo sudah menyiapkan dokumen-dokumen transaksi dengan Caca Game karena mereka akan bertransaksi hari ini juga. Lantas sebelum bertransaksi Junwoo menemui pimpinan untuk mendapat persetujuannya. Tampak semua timnya tampak khawatir karena pimpinan kalau tidak setuju maka dia akan membubarkan tim Junwoo tetapi Junwoo berusaha untuk tetap tenang. 가면 윤준호가 전보제약 사자고 보고 Junwoo mendatangi ruangan pimpinan dan pimpinan menunggu kedatangannya juga. Lalu pimpinan berkata, aku ingin berbicara denganmu, apa aku bisa mempercayaimu? Kamu memanipulasi harga saham. Junwoo berkata, apa ini masalah Jumbo Pharmaceutical? Iya, kau ingin membeli perusahaan itu benar bukan ucap pimpinan? Dan Junwoo menjawab, memang benar itu ideku membeli Jumbo tapi bukan aku yang melakukan kesalahan itu. Pimpinan berkata, kenapa kakakmu memegang banyak saham Jumbo? Scene berganti Direktur H menceritakan tentang Junwoo dan kakaknya kepada Samuel Fan kalau kakak Junwoo meninggal bunuh diri karena masalah Junwoo. Kini pimpinan mengetahui semuanya dan berkata jika kau ingin membeli maka belilah. Sedangkan tim Junwoo mengkhawatirkan Junwoo. Tim Junwoo menghubungi Pak Cha pemilik Caca Game ternyata dia sudah berangkat dari tadi tapi belum juga sampai. Junwoo kembali ke timnya dan dia memberitahu kalau pimpinan setuju sontak timnya sangat senang. Mereka sedang menunggu kedatangan Pak Cha, lalu tiba-tiba Pak Cha menelpon dan dia tidak bisa datang dikarenakan perusahaan lain menawarkan lebih banyak uang 2 kali lipat dari penawaran tim Junwoo. Sontak Junwoo kesal, terlihat Direktur H dan Samuel Fan sedang merencanakan sesuatu entah ini rencana mereka atau bukan. Tetapi terlihat Jenny mendatangi rumah Pak Cha. Apakah Jenny mengkhianati Junwoo dan timnya? Dan terlihat juga DC Game menghubungi Pak Cha. Bagaimana kelanjutannya penasaran kan sama Mimin juga penasaran guys? Sampai jumpa di episode berikutnya ya.